Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam teori pembelajaran PJOK kelas 3. Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam belajar meskipun melalui pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, silakanlah anak-anak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga pembelajaran yang singkat ini memberikan manfaat kepada anak-anak. Seperti biasa, persiapkanlah buku catatan serta alat tulis kalian masing-masing. Biasakanlah untuk mencatat materi ataupun mengerjakan soal latihan nanti dikerjakan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas air. Ayo, siapa di antara anak-anak yang sudah pandai berenang? Angkat tangannya. Bagus. Sudah banyak anak-anak yang pandai berenang. Bagi anak-anak yang belum pandai berenang, mulai sekarang cobalah untuk berlatih berenang. Entah itu di kolam renang atau di parit-parit atau di sungai. Mudah-mudahan anak-anak semuanya pandai berenang. Aktivitas air. Manusia pasti mengalami kegiatan. Apakah itu kegiatan di darat atau dilakukan di daratan, atau aktivitas di air atau dilakukan di atas air. Kegiatan yang berhubungan dengan air disebut kegiatan akuatik. Pernah mendengar kata akuarium? Akuarium artinya tempat atau rumah kaca yang biasa ada di rumah kalian masing-masing, tempat memelihara ikan hias. Itu namanya akuarium. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan air disebut akuatik. Anak-anak, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk mengenal bermacam-macam gaya renang. Yang pertama adalah renang gaya bebas. Renang gaya bebas ini adalah renang yang biasa anak-anak lakukan. Ya, bebas, dengan kayuhan kakinya lurus, tangan bergantian, mengayuh. Ini boleh dikatakan adalah gaya renang yang mudah dilakukan. Yang kedua adalah renang gaya dada. Renang gaya dada ini biasa juga disebut dengan renang gaya katak, karena gerakannya mirip dengan katak berenang. Yang ketiga adalah renang gaya punggung. Posisi berenangnya adalah telentang. Ya, tangan digerakkan seperti kipas. Kaki gerakannya turun naik. Kalau di kampung-kampung biasanya disebut gaya kuda-kuda. Kakinya turun naik, tangannya mengipas. Posisi tubuh telentang. Ini disebut gaya punggung. Dan yang keempat adalah gaya kupu-kupu. Tangannya keluar dari air.
Nah, mungkin anak-anak pernah nonton perlombaan renang di televisi. Nanti anak-anak tentukan sendiri, ini gaya apa, sesuaikan dengan pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, aktivitas sebelum masuk ke kolam atau aktivitas sebelum masuk ke sungai atau ke parit. Apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, jangan lupa untuk melakukan pemanasan. Pada pelajaran yang lalu telah Bapak sampaikan bahwa pemanasan itu harus dilakukan secara maksimal. Adapun tujuan pemanasan atau tujuan dari gerakan atau melakukan pemanasan adalah agar kita terhindar dari cedera atau kita melakukan pemanasan agar jangan sampai kita cedera. Yang berikutnya adalah latihan injak-injak air. Jadi anak-anak sebelum melakukan aktivitas yang lebih lanjut, lakukanlah dulu injak-injak air. Kaki dulu diinjak-injakkan ke air. Tujuannya apa? Tujuan injak-injak air ini adalah sebagai proses adaptasi tubuh dengan air. Ayo, ada pertanyaan anak-anak? Ya, mungkin anak-anak akan bertanya, itu adaptasi itu apa, Pak? Adaptasi itu artinya penyesuaian. Jadi, tujuan injak-injak air itu adalah sebagai proses penyesuaian tubuh dengan air. Karena tubuh kita panas, air dingin, harus disesuaikan dulu. Jangan masuk ke kolam langsung nyemplung. Tidak boleh demikian. Yang berikutnya adalah membasahi tubuh. Anak-anak datang ke kolam, basahi dulu. Siram-siram tubuh kalian dengan air. Nah, tujuannya apa? Tujuannya daripada membasahi tubuh adalah untuk adaptasi tubuh terhadap air, sama dengan fungsi atau tujuan daripada injak-injak air. Membasahi tubuh juga sebagai penyesuaian atau adaptasi tubuh dengan air. Nah, anak-anak, setelah materi pembelajaran tentang aktivitas air ini Bapak sampaikan, pelajarilah dengan baik, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Kemudian kerjakanlah soal yang akan Bapak kirimkan nanti dengan teliti dan cermat, tanpa mendapatkan bantuan dari siapapun. Kerjakan soal itu sendiri saja. Buktikan bahwa anak-anak mampu. Buktikan bahwa anak-anak pintar. Apapun hasilnya, itu adalah kebanggaan diri anak-anak yang sesungguhnya. Selamat bekerja, semoga sukses. Untuk memutus mata rantai COVID-19, pakailah masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan COVID-19 ini segera Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat, lenyap dari atas bumi ini, sehingga kita dapat melaksanakan belajar tatap muka seperti di masa-masa yang lalu. Dari jauh Bapak sampaikan, selamat bekerja, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.